Kenapa anak kalau kita ngomongnya pelan nggak didengar, sedangkan kalau nadanya udah tinggi baru didengar? Ada yang ngerasa kayak gitu juga? Oke, jadi kemarin itu aku dapat pertanyaan ini, dan kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa kalau kita ngomongnya pelan, itu anak nggak dengar, dan baru bereaksi setelah kita nada tinggi. Yang pertama adalah anak memang benar-benar nggak dengar. Bisa jadi dia sedang fokus berkegiatan, sehingga ketika kita memanggil atau memberikan instruksi, itu memang dia nggak dengar karena lagi benar-benar fokus gitu ya. Jadi kita bisa tepuk pundaknya, kita tatap matanya, jadi anak benar-benar memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah yang kedua, ini yang seringkali nggak kita sadari, yaitu kita mungkin nggak sadar bahwa selama ini kita telah membentuk pola atau pattern bahwa kita itu baru serius ketika nada tinggi. Misalnya kita bilang, "Nak, udahan nontonnya, matiin TV-nya." Nggak digubris. Kemudian kita naikin tuh nadanya. "Nak, udahan nontonnya, matiin TV-nya." Masih aja nggak didengerin gitu ya. Kemudian barulah kita teriak atau nadanya tinggi gitu ya. "Nak, stop nontonnya." Langsung kita matiin TV-nya, misalnya seperti itu. "Mama kan udah bilang bla 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 bla," sambil marah-marah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sering melakukan hal itu, maka pattern atau pola yang anak pelajari adalah mamaku baru serius ketika nadanya sudah tinggi. Kalau belum, berarti aku belum waktunya udahan. Nah, jadi gimana dong kalau kayak gitu? Yang pertama, kita tetap perlu memastikan bahwa anak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah tegas, bukan keras. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan apa yang akan kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Jadi kita bilang ke anak, "Waktu nonton sudah habis, mau kamu yang matiin atau mama?" Nah, kalau misalnya dia diam, tidak menggubris, maka kita bisa bilang, "Karena kamu nggak mau matikan, mama yang akan matikan." Lalu kita ambil remote-nya dan langsung kita matikan. Jadi anak belajar bahwa ketika kita berbicara, kita benar-benar serius terhadap apa yang kita bicarakan. Dan nggak perlu menunggu nada tinggi dulu baru dijalanin. Nah yang ketiga di luar itu, kita bisa mengajak anak berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama. Misalnya kita diskusi sama anak. Kira-kira apa ya yang perlu dilakukan supaya mama nggak perlu ngomong berulang kali? Apakah misalnya kemudian kita sepakati untuk perlu set alarm supaya anak tahu kalau waktu nontonnya udah habis? Nah biasanya ketika anak dilibatkan untuk membuat keputusan, maka dia akan lebih kooperatif karena itu adalah hal yang dia sepakati.